Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Algo Kelvin. Oke, untuk topik kali ini saya akan membahas dengan intent membawa data. Oke, masih sama tapi apa bedanya? Oke, kita sudah belajar bagaimana cara membawa data. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah kalau yang data kita bawa itu misalkan 5, 10, bahkan 100. Apakah kalian mau pakai food extra sebanyak itu kah? Yakin? Mau. Kalau saran saya jangan kayak gitu. Terus, bagaimana efektifnya? Kita punya solusi. Solusinya bagaimana? Jawabannya adalah dengan menggunakan PSC label. Oke, jadi topik ini saya akan membahas tentang intent yang dimana data tersebut itu banyak. Misalkan 5, 10, bahkan 100. Gimana caranya biar kita tidak usah menggunakan put extra sebanyak begitu. Jadi, dengan menggunakan variable, itu akan memudahkan bagi kalian untuk membawa data ke activity lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam codingan saja, dan saya akan menunjukkan bagaimana step by stepnya. Oke, jadi ini adalah bentuk programnya yang sudah saya buatkan, dan programnya hampir sama seperti di video sebelumnya, di video ke chapter 5. Kalau kalian ketinggalan yang baru masuk ke channel saya, kalian bisa klik atas di sana, dan jangan lupa subscribe karena channel ini berguna bagi kalian yang mau belajar programming, termasuk Anda yang baru mau belajar programming. Termasuk buat kalian yang kuliah di IT ya. Ini channelnya sangat pas sekali buat untuk kalian. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menerangkan. Jadi di sini seperti biasa di video sebelumnya, main activity dia ada button. Ini bentuk XML-nya. Back 2, ada tombol back juga di sini. Nah, di sini setiap Oke, saya ulang. Jadi setiap di sini terdapat teks sebanyak 10 kali, yang dimana dari TV data 1, data 2, 3, dan seterusnya sampai ke 10. Itu artinya nanti di main activity ini, ketika saya klik go to back to, dia akan membawa data sebanyak 10 data di sini. Oke, bagaimana? Kalian mau tahu bagaimana step by stepnya untuk kasus ini? Oke, kita langsung saja coding dan kita ke main activity. Nah, seperti biasa, kita menggunakan put extra sama persis. Nah, tetapi hal yang paling utama di sini adalah kalian jangan lupa kasih Android extension dengan eksperimental bernilai 2 di sini. Caranya bagaimana untuk menambahkannya? Kita ke Gradle Script, kemudian di sini program yang saya buat itu adalah chapter 7 intern part 3. Nah, jadi aku pilih yang build Gradle module 07 ini, klik, terus saya kasih di dalam Android, saya kasih bawah build types. Oke, seperti ini penambahannya untuk langkah awal. Kemudian kita klik sync now di sini. Kita tunggu build Gradle-nya dan selesai untuk build di sini. Oke, sekarang kembali ke My Activity. Nah, untuk langkah kedua adalah kalian harus menggunakan suatu object class. Mungkin kalian yang sudah pernah belajar OOP di sini. Nah, disinilah ada peran OOP untuk membantu kasus ini. Jadi, saya akan buat suatu kelas baru di sini. Oke, sudah saya buat data kelas sampel data. Kemudian langkah ketiga adalah kita harus implement yang namanya parsable
ini, dan jangan lupa dikasih partialize bawaan dari Kotlin X parcel.partialize. Nah, di sini kita harus isi. Jadi saya buat file data 1 dalam bentuk string, file data 2 dalam bentuk string juga. Oke, jadi ini adalah bentuk sampel data. Saya buat dalam bentuk string semua biar lebih mudah. Kalau kalian ingin mencoba dalam bentuk integer, bisa dicoba dengan sendiri. Jadi di sini saya akan menunjukkan step by step untuk implementasi variable dalam membawa data banyak ke halaman lain. Oke, kita kembali ke main activity. Di sini, pertama-tama saya harus mendefine terlebih dahulu si objek sampel data ini dengan cara file sampel data Nah, di sini ada 10. Jadi saya buat pemisahan saja ya. Dengan nama-nama bahasa pemrograman saja ya, lebih mudah. Oke, jadi ini adalah sampel datanya. Sekarang saya mau bawa data tersebut ke halaman 2. Oke, untuk implementasi variable ini, caranya adalah hampir sama seperti di bab sebelumnya, yaitu menggunakan put extra dengan kata kunci juga. Sama persis. Nah, jadi ini untuk bahan membawa data ke back to activity. Nah, sekarang kita mengecek di back to activity. Back to activity, dia akan memanggil data tersebut. Sekarang bagaimana cara memanggil datanya? Yaitu file get sample data. Jadi mana intent dot get, karena dia ini kasusnya parsable, maka kita gunakan get parsable extra. Nah, di sini ada semacam yang kalau dalam matematika lebih besar lebih kecil. Nah, itu adalah penamaan objek. Penamaan objek yang dimaksud ini adalah si sampel data ini. Sehingga sampel data ini kita harus definisikan. Oke, dengan kata kunci adalah data variable. Seperti ini. Baru di sini kalian bisa mendapatkan data keimannya dari main activity. Sehingga kalau di back to activity bisa ambil data tersebut. Oke, kita kembali ke activity back to di XML-nya biar saya tidak lupa. Jadi setiap nama ID ini saya set. Dari TV data 1, TV data 2 sampai TV data 10. Oke, saya langsung saja TV data 01 teks. Nah, caranya get sampel data dot data 1. Oke, ini hanya optional saja. Jadi mana ini untuk mencegah kalau value-nya itu 0 di sini. Di sini kasih tanda tanya. Tanda tanya ini menunjukkan bahwa untuk menghindari dari Kotlin null pointer. Nah, untuk yang seperti ini nanti saya akan bahas di Kotlin fundamental. Nanti saya buatkan, kalau sudah saya buatkan, saya sudah tuliskan di cut atas di sini. Oke, jadi begini cara memanggil data TV data 01 teks dengan get sampel data tanda tanya dot data 1. Sekarang saya tuliskan data 2 sampai data 10. Oke, jadi ini adalah
untuk men-set data 1 sampai 10 dari setiap text view yang ada di XML. Oke, sekarang tinggal jalankan program ini dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, untuk program sudah saya jalankan. Sekarang saya tinggal klik go to Pacto. Nanti dia akan membawa data si sampel data. Nanti di Pacto activity dari setiap text view itu akan di set datanya. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Nah, Kotlin, Java, PHP, JavaScript, C++, Python, Ruby, Golang, Switch, Dart. Jadi 10 itu bisa langsung ke bawah ke back to activity dengan menggunakan Pageable. Oke guys, jadi itu ada materi tentang Pageable. Semoga dengan Pageable, nah, nah dari materi itu saya bisa katakan bahwa dari materi yang saya jelaskan di video sebelumnya dan video saat ini itu adalah materi intent explicit di sini. Jadi intinya explicit itu adalah terkait dengan berpindah halaman di sini, termasuk dengan di bab intent paling awal di situ. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas intent implicit. Intent implicit itu bagaimana? Nanti saya akan jelaskan di next video selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah hadir di channel saya. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semua, termasuk buat kalian yang baru belajar awal. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Bila ada yang mau tambahkan, silakan tulis komentar atau request mau materinya apa. Misalkan materi tentang Kotlin, tentang Java, tentang HTML, dan yang lain-lain, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Nanti saya pastikan akan membuat materi video untuk kalian semua. Kalian adalah programmer yang hebat loh. Oke, dari Alvin pamit undur diri. Selamat belajar dan happy coding!